ala hadiniyah sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya, acara yang kedua yakni sambutan. Hal ini akan disampaikan oleh Ibu Imamatul Falihah SPDI selaku Kepala Sekolah SDNU Nurul Islah. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Bu Khalidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama yang kami hormati, Bapak Kepala TPQ SDNU Nurul Islah, Bapak Ashabul Falihin, seluruh jajaran panitia Festival Nuris atas tenaga dan pikirannya yang berbahagia, anak-anakku peserta lomba tahfidz yang kami banggakan beserta Bapak Ibu para pendamping. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa bermuajahah walaupun via online, via Zoom pada pagi hari ini. Semoga tidak mengurangi esensi yang kita akan putuskan bersama nanti. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabiil Ummah, Syafi'ir Rahmah yang kita nantikan kelak syafaatnya di hari kiamat. Ucapan terima kasih pertama-tama kami sampaikan kepada para peserta, para wali siswa, pendamping, Bapak Ibu guru atas partisipasinya yang telah mengikuti lomba, yang akan mengikuti lomba Festival Nuris ini. Dari SDNU Nurul Islah juga mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, karena dari kemarin kita tidak mampu menampung semua peserta yang ingin mengikuti karena keterbatasan kuota. Nah, nanti bahan evaluasi dari kami, insya Allah banyak nanti di tahun depan semoga bisa menampung seluruh peserta yang minat untuk ikut Festival Nuris. Harapan kami Festival Nuris ini nanti akan bisa berjalan dengan baik, Bapak Ibu, karena memang tiap tahunnya Festival Nurul Islah ini sudah menjadi agenda rutin di kami. Walaupun dengan lomba-lomba yang mungkin berbeda di tahun kemarin, di tahun ini, kali ini kita mengagendakan lomba tahfidz dengan tujuan lahirlah tahfidz hafid cilik, yang insya Allah nanti bisa mengharumkan lembaga di Satuan Pendidikan Panjenengan Sedoyo. Seperti itu. SDNU Nurul Islah sendiri ini adalah pelopor SD plus TPQ dan pasca tahfidz pertama kali yang ada di Kecamatan Kebumas. Insya Allah di tahun 2010 kita berdiri itu sudah memasukkan SD plus TPQ dan pascanya, yakni kelas tahfidz. Nah, semoga dengan nanti lomba ini kita bisa maksimal melaksanakan. Peserta juga untuk tahun ini sangat banyak, bukan cuma dari kategori TK, A, TKB, tapi juga ada kategori SD, seperti itu. Lebih lanjut nanti mengenai teknis akan disampaikan oleh panitia.
Dan keputusan-keputusan Dewan Juri kami harapkan nanti dapat diterima dengan baik oleh seluruh peserta, oleh wali, pendamping, dan sebagainya. Seperti itu. Semoga agenda ini membawa manfaat untuk kita semua, untuk SDN Nurul Islah khususnya. Demikian sambutan singkat dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Imamatul Falihah SPDI selaku Kepala Sekolah SDN Nurul Islah. Bapak Ibu serta Ustadz dan Ustadzah yang berbahagia, acara selanjutnya yakni penyampaian teknik pelaksanaan lomba beserta tanya jawab yang akan dipandu oleh Ketua Panitia Pelaksanaan Lomba Tahfidz Festival Nuris tahun 2022. Hal ini akan disampaikan oleh yang kami hormati Ibu Luki Puji Astuti SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Nurul Islah, yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta panitia, dan yang terhormat kepada Bapak Ibu Guru serta pendamping calon peserta Festival Nuris 2022. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang dimana telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di kegiatan technical meeting untuk persiapan Festival Nuris 2022. Serta tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yakni ajaran agama Islam. Sebelumnya dipun perkenalkan terlebih dahulu Bapak Ibu, saya Ibu Luki Puji Astuti selaku Ketua Pelaksana Festival Nuris 2022 tahun ini, di mana saya mohon izin untuk menjelaskan secara langsung bagaimana juknis yang telah Bapak Ibu terima dan baca sebelumnya. Recording in progress. Yeah. Oke, Bapak Ibu, berikut petunjuk teknis yang akan kami sampaikan lebih jelas dari apa yang telah Bapak Ibu sampaikan.
Ketentuan pendaftaran peserta untuk Festival Nuris tahun ini yakni terdiri dari TK, RA, SD, MI se-Kabupaten Gresik yang masih aktif dengan dibuktikan menggunakan surat delegasi atau surat keterangan aktif dari masing-masing sekolah. Berikutnya peserta dapat mendaftarkan secara individu maupun kolektif perwakilan dari pihak sekolah. Peserta hanya boleh mengikuti satu kategori lomba saja. Peserta dinyatakan gugur apabila tidak memenuhi syarat pakai sepatu sebagaimana tercantum di persyaratan sebelumnya. Kami cantumkan apabila jika kuota pendaftaran terpenuhi sebelum berakhirnya waktu pendaftaran, maka pendaftaran kami tutup. Jadi kami sampaikan ulang permohonan maaf apabila kalau di pamflet ataupun brosur tertera sampai tanggal 14 pendaftaran, namun di setiap kategorinya kita tutup tidak sesuai pamflet atau brosur yang tertera karena mengingat peserta yang membludak, jadi takutnya efektivitas waktunya nanti terganggu. Apa? Persyaratan ketentuan pendaftaran, mengisi formulir pendaftaran melalui link yang telah tertera, melampirkan surat rekomendasi atau delegasi dari lembaga yang menyatakan Ananda masih aktif di sekolah masing-masing. Sebelumnya saya panitia mohon maaf apabila persyaratan berikut menyusahkan atau menyulitkan Bapak Ibu wali murid ataupun pendamping. Hal ini dikarenakan pengalaman kita di festival sebelumnya tidak menggunakan surat rekomendasi ini, ada beberapa siswa atau oknum yang mengatasnamakan sekolah tertentu, tapi ketika beliaunya ini mendapatkan juara dan ada tembusan ke sekolah, ternyata Ananda tidak sebagai siswa dari sekolah tersebut. Berikutnya membayar biaya pendaftaran dan mengupload bukti biaya pendaftaran. Ketentuan pendaftaran berupa fasilitas yang akan didapatkan yakni ID card peserta atau nomor peserta. Bapak Ibu guru pendamping, ID card peserta ini nanti ketika jenengan rawuh pesertanya akan disambut oleh meja registrasi. Meja registrasi tersebut terdiri dari ada nomor undian, jadi panjenengan datang rawuh mengambil nomor undian. Nomor undian tersebut akan digunakan sebagai nomor peserta, lalu berpindah ke meja berikutnya, mengisi daftar hadir, dan sekaligus diberikan kupon untuk pengambilan konsumsi. Pengambilan konsumsi ini ada di sebelah meja registrasi, nanti Ananda diberikan snack box dari pihak panitia, lalu seluruh peserta mendapatkan sertifikat. Kemudian lomba golongan atau kategorinya untuk TKA sampai dengan Anas, TKB untuk surat Al-Adiyat sampai Al-Fil, MI atau SD kelas rendah kelas 1 sampai dengan kelas 3 surat Asy-Syams sampai Al-Zalzalah, kelas 4 sampai 6 surat Al-Balad sampai An-Naba, dan yang terakhir Master of Tahfidz ini terdiri dari surat Al-Baqarah. Untuk tata tertib lomba, peserta diharapkan sudah hadir di arena lomba 30 menit sebelum dimulai. Peserta lomba dipanggil berdasarkan nomor peserta. Peserta yang belum hadir pada saat pemanggilan pertama maka akan dipanggil pada urutan terakhir. Peserta lomba memakai busana muslim bebas rapi. Mangke Bapak Ibu untuk lombanya setiap kategori ada disediakan 2 buah ruang. Ruang yang pertama digunakan untuk ruang penjurian, di mana dalamnya terdiri 2 orang juri, MC, lalu pendamping, dan ruang yang kedua digunakan untuk peserta yang menunggu ketika pengujian. Nanti pesertanya yang masuk ruang penjurian kurang lebih akan kita panggil 5-8 anak.
Jadi nanti untuk yang sedang menunggu di ruang tunggu peserta, yang belum melaksanakan penjurian mungkin entah mau istirahat ataupun makan, nyemil, didampingi oleh pendamping masih boleh. Tapi ketika sudah berada di ruang penjurian, semuanya sudah free, hanya panitia dan juri serta peserta saja. Tata tertib lomba. Peserta lomba masuk dan keluar arena lomba melalui jalan atau pintu yang telah disediakan oleh panitia. Peserta lomba dilarang meninggalkan arena lomba tanpa seizin oleh koordinator lomba masing-masing. Pendamping tidak diperkenankan memberikan bantuan ataupun memberikan kode pada saat proses penjurian. Apabila hal tersebut dilakukan dan diketahui oleh pihak panitia dan dewan juri, maka dengan berat hati dewan juri akan mendiskualifikasi peserta. Ikut materi soalnya nggih, sampun seperti yang ada di awal di setiap kategorinya. Perlombaan ini bersifat individual, peserta terdiri dari putra dan putri. Setiap peserta tampil sesuai nomor urut undian yang telah melakukan registrasi kecuali apabila Ananda ketika dipanggil belum hadir. Peserta berpakaian rapi sesuai identitas muslim-muslimah. Tanda atau isyarat yang digunakan oleh pihak dewan juri apabila Ananda mengalami kendala, yakni apabila dalam lomba peserta mengalami kesalahan dalam bacaan, juri akan menegurnya, lalu peserta diberikan toleransi waktu maksimal 10 detik mengingat dan memperbaiki bacaan. Jika dalam waktu toleransi tersebut masih juga belum bisa memperbaiki, maka dewan juri akan membimbing Ananda. Kriteria penilaian untuk lomba tahfidz kali ini yakni bidang tahfidz, bidang tajwid, dan bidang fashoha. Teknis perlombaan seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, panitia memanggil peserta sesuai nomor urut. Selanjutnya peserta menuju ke arena lomba tanpa mengucapkan salam. Jadi Ananda nanti ketika masuk atau dipanggil nomor urutnya oleh pihak panitia, panitia akan mengambil nomor undian atau nomor makhrojnya, lalu disampaikan kepada pihak dewan juri. Selanjutnya dewan juri membacakan pertanyaan-pertanyaan dari setiap kategorinya. Untuk kategori TKA, nanti ada 3 buah soal. Yang pertama membaca surat. Ananda diminta untuk membacakan surat yang telah ditentukan oleh dewan juri sesuai nomor soal yang telah diambil dengan batasan yang telah tertera TKA, TKB. Lalu soal yang berikutnya ada sambung ayat. Peserta diwajibkan menyambung ayat berikutnya lebih dari 1 ayat dengan batasan surat yang telah ditentukan. Soal yang ketiga yakni tebak surat. Peserta diwajibkan menebak nama sebuah surat dari penggalan ayat yang disampaikan oleh pihak dewan juri. Untuk kategori MI atau SD, soal yang pertama yakni sambung ayat. Pertanyaan sambung ayat akan disampaikan sebanyak 2 kali. Peserta diwajibkan menyambung ayat berikutnya lebih dari 1 ayat dengan batasan surat yang telah ditentukan, kategori kelas bawah 1-3 dan kelas atas 4-6. Berikutnya sambung surat. Peserta diwajibkan meneruskan bacaan ayat pertama dari sebuah surat yang dibacakan oleh pihak dewan juri. Soal yang terakhir yakni tebak surat. Peserta diwajibkan menebak nama sebuah surat dari ayat yang telah dibacakan oleh pihak dewan juri. Kategori yang terakhir,
yakni kategori Master of Tahfidz. Ini terdiri dari 2. Yang pertama sambung ayat. Sambung ayat disampaikan sebanyak 2 kali Bapak Ibu. Peserta diwajibkan menyambung ayat berikutnya. Lalu yang soal kedua sambung juz. Peserta diwajibkan meneruskan bacaan ayat pertama lebih dari 1 ayat yang telah dibacakan oleh pihak Dewan Juri dengan batasan surat yang telah ditentukan. Ketentuan juara, peserta terbaik adalah urutan perolehan nilai tertinggi sesuai golongannya atau kategorinya. Apabila terdapat 2 atau lebih yang memperoleh nilai dengan jumlah yang sama secara berurutan, yakni urutannya, yakni nanti kita lihat lagi dari tahfidz, lalu tajwid, dan yang terakhir fasohahnya. Setiap golongan atau kategori diambil juara 1, 2, 3, dan harapan 1, 2, 3. Untuk juara 1, 2, 3 memperoleh piala, sertifikat, dan uang tunai. Untuk harapan 1, 2, dan 3 nanti memperoleh piala dan sertifikat. Ketentuan lain, hal-hal yang belum diatur dalam juknis akan diatur oleh pihak Dewan Juri apabila dibutuhkan. Untuk tambahan kemauan Bapak Ibu, nanti karena mungkin yang telah tahu lokasi SDN Nurul Islah karena kita berada di dalam gang, nanti ada panitia mungkin yang domisilinya jauh membawa kendaraan roda 4, nanti akan dibantu memarkirkan kendaraannya di halaman Masjid Nurul Islah di tepi jalan. Untuk yang roda 2 nanti bisa langsung masuk menuju gang yang telah ditentukan. Demikian untuk penjelasan penyampaian juknis. Monggo untuk sesi berikutnya barangkali ada ketidakjelasan atau kurang jelas pertanyaan saking Bapak Ibu guru, kami persilahkan. Jadi aneh apa ini? Barangkali ada yang ditanyakan terkait teknis perlombaan atau penilaian. Barangkali dirasa ada yang kurang jelas sebelum pelaksanaan Festival Nuris berlangsung. Ibu, ini mau tanya. Dari MI Miftahul Huda. Miftahul Huda pundi, Bu? Ini Bu yang mohon dijelaskan. Nyar. Manya. Nggih, monggo. Ini Bu, peserta 1 ayat. Maksudnya apa ya Bu ya? Saged diulangi lagi, Bu. Ini yang
tertaksir, Bu. Nggih. Sambung juz. Oh, Peserta diwajibkan meneruskan bacaan ayat pertama dari sebuah juz lebih dari 1 ayat. Maksud apa, nggih? Oh, nggih. Saya ulangi nggih. Pertanyaannya untuk kejelasan terkait Master of Tahfidz kategorinya. Soal yang kedua sambung juz. Leres nggih ngaten? Nggih. Nggih, untuk yang lainnya monggo sekalian kersane anu. Saya Ibu. Saya Ibu. Izin bertanya Bu. Monggo saking pundi Bu? Saya dari TKM NU 41. Oke. Ini yang tertera di Juknis, kan dewan jurinya ada mereka berdua, nggih, beliau-beliau berdua ini. Sedangkan untuk lombanya besok, apakah di setiap kategori ini juga dijuri oleh beliaunya? Mohon penjelasan, Bu. Terima kasih. Dewan juri yang perhatian itu kan ya. Oke, untuk berikutnya barangkali ada yang ditanyakan lagi, monggo. Monggo untuk pertanyaannya kalian nanti. Assalamualaikum, saya Ibu Luki. Waalaikumsalam Pak Haji. Alhamdulillah. Dalam. Nggih. Ini belum ada nomor pesertanya. Mungkin nanti bisa dijelaskan nomor pesertanya, nomor urutnya bagaimana. Nggih. Nomor peserta. Nggih, nggih Pak Haji. Terima kasih. Pun. Ya. Untuk yang lainnya monggo. Waalaikumsalam. Ya, monggo. Ya, untuk sambung ayat pakai bismillah apa namanya? Terus pakai baca Al-Fatihah tidak gitu. Untuk yang lainnya monggo. Sampun. Kurang satu. Satu lagi, Bu. Saya mau bertanya lagi. Ibu. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam, monggo. Izin nanya Ustazah, untuk sambung ayat itu apakah ada pengulangan ayat yang dibacakan oleh Dewan Juri atau Ananda langsung menyambung ayat berikutnya? Terima kasih. Sampun nggih. Ustazah mau tanya satu lagi nggih? Nggih, monggo. Ini ya kurang jelas lagi, Bu nggih. Nah, ini untuk peserta diwajibkan meneruskan bacaan ayat pertama dari sebuah surat. Ini Bu nggih, tolong jelaskan setelah dibacakan oleh Dewan Juri. Terima kasih. Jelaskan membacakan bacaan ayat pertama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari panitia untuk sambung juz dari MI Miftahul Huda itu juri akan membacakan akhir juz, misalkan juz 1, akhir juz 1, nanti peserta akan membacakan kelanjutannya dan sambung ke juz 2. Cuma ada juz 1, 2, juz 1 ke juz 2, juz 2 ke juz 3. Cuma 2 saja. Sudah paham, Bu? Terus gak apa-apa ta HP nih soal engko nek misale anu nomor. Sekarang yang kedua, apa itu? Apa itu? Oh, ya ini dari TK Al-Bunga. Untuk Dewan Juri kita membuat 3 lokasi, Bu. Jadinya jurinya itu 3. Untuk TK jurinya 6, 3 lokasi, 3 tempat. Jadi 3 kategori, Pak. Ya. Untuk TK, SD, SD kelas bawah, SD kelas atas. Terus master itu nanti kan sedikit bisa digabung nanti. Jadi kita membuat 3 tempat. Sudah paham, Ibu, Pak? Untuk nomor peserta. Untuk peserta itu diberikan waktu registrasi. Nanti ada undiannya. Jadi langsung waktu registrasi. Yang keempat, sambung ayat pakai Bismillah atau Al-Fatihah. Al-Fatihah ini kan tidak pakai Al-Fatihah. Kalau sambung ayat langsung diteruskan, Bu, ya. Dicontohkan saja, Pak As. Ya, saya kasih contoh. Ini soalnya, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Langsung. Boleh diulang, boleh langsung. Ya, anaknya bisa langsung disambung, enggak apa-apa. Contoh soalnya, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Langsung saja, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Untuk jawaban itu nanti yang menentukan itu juri. Jadi kalau banyak ya mungkin sedikit, kalau sedikit-sedikit mungkin banyak. Oh, sudah paham, Pak? Oh ya. Sudah, Pak Adi. Terus nomor 6, meneruskan bacaan ayat pertama. Meneruskan bacaan ayat pertama. Bacaan ini sambung, juga sambung ini ya. Sambung ini sama, meneruskan bacaan ayat pertama. Itu seperti tadi ya, sambung ayat ini juga sama ini. Sama yang ditanyakan tadi sambung ayat ya. Meneruskan bacaan ayat pertama ya. Seperti tadi saya kasih contoh. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Langsung dijawab, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sudah mengerti? Sudah paham? Bentar, Bapak. Bapak izin. Yang pertanyaan itu tadi baca ayat pertama itu kalau pahaman saya itu sambung surat, Bapak. Jadi dibacakan akhir surat,
disambung ke surat berikutnya. Apa tidak begitu, Pak? Itu menurut pemahaman kami. Terima kasih. Meneruskan bacaan ayat pertama. Iya, itu kan sambung surat itu, Bapak. Kalau menurut pemahaman kami, Bapak. Ini kata apa ini, Bu? Jadi dibacakan akhir ayat, disambung ke ayat berikutnya. Apakah tidak begitu, Pak? Oh, ya. Ya, terima kasih. Ini meneruskan ayat pertama ini ya, betul. Ini sambung surat, ya. Iya, sambung surat istilahnya. Yang dibacakan oleh Dewan Juri nanti dilanjutkan ke ayat pertama dari surat itu. Ya. Nggih. Kategori akhir surat SD Bu ya itu ya. SD ya, Bu. TK juga ada, Bapak. TK juga ada, SD juga ada. Kalau kami baca di Juknis itu. Akhir surat. Ya, untuk SD itu baca sambung surat, itu juri akan membacakan ayat sebelum ayat terakhir ya. Sebelum ayat terakhir dibaca, langsung disuruh meneruskan ayat terakhir sama surat awal surat berikutnya. Oh iya Bapak, untuk SD ya, untuk SD. Itu SD ya, SD kelas bawah sama kelas atas. Nggih. Ya. Sampun sudah. Yang ya Pak sudah. Halo Pak Panitia. Nggih. Mungkin pertanyaannya kan tadi 3 buah pertanyaan. Yang satu sambung ayat, yang kedua sambung surat. Mungkin dicontohkan saja pertanyaannya bagaimana. Terus yang agak susah ini yang Master Al-Baqarah ya. Kategori yang Master Al-Baqarah untuk sambung juz. Apakah ayat terakhir, misalnya ayat terakhir juz 1, terus kemudian berarti anaknya nanti langsung menjawab juz 2 gitu tak? Ya. Tak nggak wanu lagi, ini kan nggak wanu nomor ini. Ya, Baten gini nih. Itu lagi Pak Haji, nyoba Pak Haji. Kan terdiri dari 3 pertanyaan. Yang master ya Pak ya. Ya semuanya lah. Untuk yang misalnya yang juz 30 itu yang pertama kan sambung ayat. Terus yang kedua sambung surat. Yang ketiga ismu surah, gitu dah Pak. Nama surat. Pertanyaannya. Kalau yang master apa itu namanya? Yang Al-Baqarah itu sambung juz. Itu yang dibaca soalnya mungkin ayat terakhir juz. Itu kemudian pesertanya menjawab juz itu atau bagaimana gitu loh. Yang sambung juz ini terutama. Ya. Nggih, Pak. Nggih. Nek untuk TK itu tiga soal, Pak. Untuk TK, untuk SD itu 4 soal, Pak. 4 soal itu sambung ayatnya itu 2, Pak. Terus untuk master 3 soal. Terus untuk sambung juz itu juri itu akan membacakan akhir juz, misalkan akhir juz 1. Nah, nanti dilanjutkan oleh peserta soal juz 2. Dewan juri akan membacakan sebelum akhir juz. Sebelum akhir juz, Pak ya. Sebelum akhir juz dibacakan, nanti peserta akan membacakan akhir juz itu. Dilanjutkan dengan awal juz. Paham? Dewan juri
akan membacakan sebelum akhir juz. Peserta dua berarti akan membacakan akhir juz sama juz akhir juz 1, awal juz 2. Belum paham, Pak? Kan enggak pakai akhir surat, Pak. Kalau master kan akhir juz. Oh, gitu. Nah. Oke. Mau tak contohkan. Dibaca sebelum akhir surat kan dulu Ya. Ini dureng lagi Bu ya. Ada ralat. Ini baca akhir juz 1 lanjut juz berikutnya. Ya. Ini ada ralat ya Pak. Ini misalkan juz 1 ya. Juri akan membacakan akhir juz ternyata. Akhir juz 1. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Peserta akan membacakan juz 2, awal juz 2. Saya qulus sufaha'u. Ya, nanti panjang ayat itu nanti terserah jurinya yang ngatur waktu. Itu Pak? Paham tak Pak? Berarti bisa dipastikan hanya ada 2 soal ya Bapak ya, ini akhir juz 1 dan akhir juz 2. Ada 2 soal ini. Ya. Iya Pak, terima kasih. Sampun. Sampun Bapak. Izin bertanya Bu. Nggih monggo. Nggih. Izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya mohon diulangi lagi Pak untuk yang kategori SD Pak ya. Pertanyaannya kan tadi ada 4 Pak ya. Itu mohon dijelaskan lagi. Kemudian yang kedua, contoh sambung surat Pak. Dikasih contohnya ngoten. Terus yang ketiga, apakah untuk memulai pakai salam Pak? Diperbolehkan pakai salam atau tidak? Ngoten Pak, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Untuk SD itu tempat itu sambung suratnya Pak. Sambung suratnya itu ada 2. Sambung ayat. Ya. Sambung ayat 2 kali. Itu soalnya soal 1, soal 2. Terus surat, terus tebak surat. Gitu ya Pak ya. Saya contohkan misalkan SD itu mana Pak? SD atas atau SD bawah? SD misalkan ini SD ya, SD atas, SD bawah sama. Misalkan sambung surat awal pertama, sambung ayat dulu, sambung ayat pertama dulu. Wal yaumil mau'ud. Lanjutkan. Terus baca wa syahidi wa mashhud. Util ashabul ukhdud. Sudah. Itu soal 1. Soal kedua beda surat. Misalkan wujuhun yauma idin khashi'ah. Lanjutkan. Anaknya jawab amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Terserah jurinya nanti. Untuk sambung surat itu dibacakan, jurinya akan membacakan contoh.
Akhir surat Al-Balad. Ya. Walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah. Nanti dijawab alaihim narum muqsada. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha. Terus seterusnya nanti tergantung dari terserah jurinya. Paham Pak? Oh, tebak surat. Ya, sekarang tebak surat. Tebak surat, juri akan membacakan wa wajadaka ailan fa'aghna. Surat apa? Nanti dijawab Ad-Duha. Ya salah, surat Ad-Duha ya benar, gitu Pak. Sudah paham Pak? Oke, ampun. Ngapunten. Kalau maksud saya yang tadi salam itu pakai bismillah, Pak. Pakai bismillah, boleh nggih? Diawali bismillah. Yang apa? Waktu pertama Dia, kali. iya, diawali bismillah atau enggak pakai bismillah, Pak? Untuk yang pertama ketika mau mengawali. Oh, enggak apa-apa, Pak. Waktu awal pertama kali waktu sambung ayat itu, Pak. Oke, bismillah ya. Pakai, Pak ya. Enggak apa-apa ya, Pak ya. Ya, enggak apa-apa. Oke, Pak. Oke. Nggih, sampun Pak, cekap Pak. Matur nuwun. Pakai ya, Pak ya. Dalam? Salam enggak pakai. Oh, enggak pakai. Nggih, Pak. Nggih, matur nuwun, Pak. Nggih. Sami-sami. Assalamualaikum, Mbak. Mau tanya. Okay. Saya wali murid TK sama SD. Yang TK itu soalnya 3, nggih. Yang MI bawah itu soalnya 4 gitu, dah. Nggih. Sesuai itu sesuai di juklis. Juklis itu yang TK itu 3, membaca surat, sambung ayat, tebak surat. Kalau baca surat An-Nas, baca surat Al-Ikhlas misalkan. Sambung ayat seperti tadi yang saya contohkan, tebak surat seperti saya yang contohkan tadi. Sudah paham, Bu? Nggih, pun. Berarti yang 4 yang M itu sambung ayatnya 2, sambung surat sama tebak surat. Nggih. Ya. Boten nanti membaca surat, nggih. Boten. Dicukliskan sambung ayat 2 kali. Nggih. Nggih pun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sampun paham sedaya. Sampun kalau serahkan tengene panitia mawon. Nggih, sampun, Pak. Sampun ya Bapak Ibu. Kalau memang dirasa sudah cukup, sudah jelas, nanti barangkali ada yang kurang jelas, nanti Zoom ini sudah kami record, nanti kami share, atau apabila kurang jelas bisa menghubungi CP untuk menanyakan teknis perlombaannya. Semoga acara besok di tanggal 19 diberikan kelancaran, kesehatan, serta keberkahan. Kami sampaikan bahwasanya keputusan Dewan Juri di mana di hari H nanti tidak bisa diganggu-gugat dan mohon untuk semua peserta bisa menghormati segala bentuk keputusan dari Bapak atau Ibu Dewan Juri mangke. Terima kasih. Sebelumnya saya selaku panitia, sebelum saya kembalikan ke moderator, saya ucapkan terima kasih, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada beliau Ibu Luki Puji Astuti selaku Ketua Panitia Pelaksanaan Lomba Tahfidz pada Festival Nurus tahun 2022. Bapak Ibu serta para ustadz dan ustadzah yang kami hormati.
ada titipan dari Ketua Panitia, hanya mengingatkan besok untuk pelaksanaan kami mohon untuk para peserta maupun pendamping membawa mukena untuk sholat zuhur. Alhamdulillah, rangkaian acara technical meeting pada pagi hari ini telah selesai. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas partisipasi jenengan semua. Kita bertemu lagi pada besok hari Sabtu pada jam 7 sudah harus ada di lokasi. Matur nuwun, saya selaku pembawa acara pada pagi hari ini, apabila ada kesalahan kata-kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. In khairan faminallah wa in syarran sakinullah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa Pak As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbika wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.